Al-at'imatu wal asyribah, ya, makanan dan minuman. Ma yahilu minal at'imati wa ma yahrumu, sesuatu yang dihalalkan dari makanan-makanan dan sesuatu yang diharamkan. Iku kudu pahami temenan. Dadi penak ngomong pengembangan. Tantaliku al-qaidah asy-syar'iyyah fi ma'rifati ma yahilu minal at'imah wa ma yahrumu minha min qouli azza wa jalla qul la ajidu fima ukhya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairillah bihi famanittura ghairu baghi wala ade fa inna rabbaka ghafurur rahim. Nah, pemahaman kaidah syariah di dalam mengetahui sesuatu yang dihalalkan dan sesuatu yang diharamkan itu beranjak dari firman Allah. Katakan Muhammad, la ajidu fima ukhya ilayya muharraman, dan tidak ada pada sesuatu yang diwahyukan kepadaku itu adalah diharamkan bagi orang yang mau memakan, kecuali satu, bangkai, dua, daman masfuhan, darah yang mengalir, Allah khinzir, atau daging babi, fa innahu rijsun aw fisqon, ya, atau binatang-binatang yang disembelih tanpa dengan menyebut asma Allah, maksudnya yang ditujukan untuk selain Allah. Lah, tapi barang siapa dalam keadaan terpaksa artinya ghairu bagin, dan tidak menginginkan, orang pengen nek orang krono kepepet, orang jarak melampaui batas, fa inna rabbaka ghafurur rahim, ya, artinya hanya barang-barang tertentu, makanan-makanan tertentu yang diharamkan. Nah, dalam firman Allah yang lain, wa min qauli subhanahu wa ta'ala wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is, dihalalkan kepadamu, ya, makanan-makanan yang bagus, dan diharamkan makanan-makanan yang menjijikkan. Nah, wal muradu bitadjibat matas tabuh nafsun as-salimah wa tastahi. Nah, lah sing dihalalkan wa yas'alunaka wa yuhillu lahum thayyibat wa yuharrimu alimul khaba'is. Oke, kebablasan. Wa min qaulu jalla yas'alunaka madza ukhila lahum qul ukhila lakumut thayyibat. Yas'alunaka, bertanya kepada Muhammad, Nabi Muhammad, madza ukhila lahum, apa yang dihalalkan, dan katakan bahwa yang dihalalkan bagimu itu adalah sesuatu yang makanan yang bagus. Lah, makanan yang bagus itu apa? Dijelaskan, wal murad bitadjibat matas tibuhu nafsu as-salimah wa tastahi. Jadi makanan-makanan yang baik itu sesuatu yang secara umum itu menganggap bahwa itu adalah bagus, terus nyelerani loh, bagus, nyelerani, tapi patokane nafsu sing salimah, bagi wong sing salimah, ya, waras, mutik dalam kondisi normal. Jadi panganan gue mengini tur apa mengini nyenengaken, ya, bagus, nganggap ke bagus, ya, iwak memane mengini pura nganggap bagus sapura. Nah, terus mungkin nanti akan berbeda, iki nganggo sing patokan wong sing waras. Nek ora waras saya nak kabeh, cecek gurih wadal. Nah, maksudnya sing waras. Ya, cara logika wong waras, mamane. Ya, ayam nyenengi mengini. Lah, engko suwalike sugi ula. Wih, jiji. Ya, utane blatung. Jiji pura. Jiji. Iki bagi sing waras, iki sing jadi patokan.
Nah, wantilakon min hadil ayat koma hukmu imahalan wa hurmatan ala mabadi atsalasah ataliyah. Lah beranjak dari beberapa ayat ini, maka hukum-hukum makanan baik itu halal dan haramnya itu didasarkan atas tiga dasar, ya, tiga dasar. Yang pertama, al-mabda al-awwal kullu hayawan istatobathul arab fi halil khasbi wa rifahiyah wa fi asri Nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa halal. Ya. Dasar yang pertama bahwa ini harus dipahami sehingga untuk pengembangan gampang. Nek paham dasar-dasar konsep dasar. Setiap binatang yang menurut orang Arab itu dianggap bagus, ya, bagus artinya dalam kondisi normal, makmur, mewah, dalam kondisi normal. Nah, orang normal kan kadal beda digurih, pancen anane kadal, ya, artinya dalam kondisi normal itu semua itu dianggap sebagai baik, dan juga di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampean protes, kenapa kok orang lesane wong Banjarnegara? Repot lesane wong Banjarnegara, lesan turis. lesan turis, lembing ya gurih, ya laron ya bukat, ya, kan repot. Nah, ini pertama, nanti kok bisa. Jadi artinya setiap hayawan yang menurut orang Arab, ya, tapi Arab yang dalam kondisi di situ makmur, mewah, ya, kondisi makmur, dan pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fahuwa halal, maka halal, ya, dianggap bagus, ya, menganggap bagus. Mari wong paling hati-hati iku ing dalam panganan ya pancen wong Arab. Pancen wong Arab, ya. Dadi nganti kulit wis sampean ngger tuku usus ke bingung. Tuku bebet nang kene nggo andalan isin tuku bebet. Karo tinguk wong apa umpan kucing. Iya. Ya, dadi kayak ayam biasa jaman dit nang Syria ayam wis gulu buandel. Ya. Dan paling agen dikleti, darah dada, pupu, sayap, wis liyane buang kabeh. Urun anak jeroan dipangan. Oh ya, iki nggo pakan ternak. Jadi daging ku dada, paha, iki agen dikleti. Cara kok kan sing gurih kulite. Karo brutune ya. Makanya jajal sekali-kali mangan nang makanan Arab ya. Jadi satu seporsine wong biasa ayam ki seporsine ki dibagi loro mantan gede del ya iki. Cara sampean kan tuan mangane akeh temen. Ya. Iki ndak salah persepsi itu karena sampean mesti sampean mangan. Nganti belung sing bisa dikletak kuwi lho dikletak. Sehingga sampean persepsine wong mangane kok akeh temen. Asline kok ora. Jadi dicukuti sing bener-bener berkuali, lemak minggir, kulit minggir, belung pinggir, dibuang ora dipangan. Lu sampean kan nganti belung bang regen kuat tegen, direwangi nyengir. Das ayam itu direwangi nguyak pendel. Ya, lah ini ya. Makanya kenapa? Lu nek sampean urung tau urip nang Arab, mungkin sampean protes. Nang apa wong Arab? Ora wong pencil apa wong Sumbawa. Lah, kenapa wong Arab saking hati-hati ini? Jadi menu makan mesti suguhane, tapi cukup tok sing berkualitas tok sing lemak minggir, kulit minggir, belungan minggir. Dan sampean persepsine sampun duan mangane. Karena sampean kan ngukur karo awake dewek brutune ya gurih. Cekere ya malah nggo gawe sop. Lha sampean gelem nutur ceker. Negari deleh dream esuk ke sore bek di sop kabeh. Ya, paham ya? Iki dasar ge. Itu pos mangan ceker wis petata petete nang angkringan.
pertama, makanya wayadkhulu fi hadzal bab. Lah, masuk dalam kaidah atau dasar daripada sesuatu yang dihalalkan, yaitu yang pertama, yaitu kullu hayawan la ya'isu illa fil bahri wa huwa samak bi kulli anwa asma'ihi fa huwa halal li'annahu al-arab istatobat kullu dalik wa ja'a syar'u mu'akkadan hillahu wa jawaza aklahu. Ya. Nah, masuk dalam kaidah awal tadi, yaitu semua binatang-binatang yang hidup di laut, yaitu ikan atau apapun jenis namanya, ya, berbagai macamnya dan namanya itu halal, meskipun namanya kemudian anjing laut. Ya, karena apa? Lah, Arab itu mengatakan bahwa itu adalah bagus. Nah, makanya kemudian dikokohkan halalnya dan bolehnya makan itu didasarkan hadis, yaitu rawa at-Tirmidzi fi abwabi thahrah bab maja'a fi ma'il bari annahu tahur wa ghairuhu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqul. Nabi Hurairah, ya, salah rajul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wong takon karo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah inna narkabul bahra, ya Rasulullah, kita niku numpak perahu, ya, kita naik perahu wa nahmilu ma'ana qalil minal ma'. Nah, tapi kita hanya membawa perbekalan air yang sedikit. Fa in tawaddo'na bihi atosna. Ketika kita wudu menggunakan air yang kita bawa, maka kita akan kehausan. Afana tawaddo'u mima'il bahri. Apakah boleh kita kemudian berwudu dengan menggunakan air segara? Apa jawab Kanjeng Nabi? Faqala Rasulullah wa tahuru ma'uhu al-hilu maitatuhu. Jadi laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Loh, dikatakan bangkai, lo mafhume apa maning sing batange pe halal. Tentu rasa dakek. Jadi bahasa Arab wis indah, ya, tapi kudu paham. Ya, kudu paham. Kenapa disebutkan di situ kok langsung batangnya? Lah, itu menunjukkan apa maning sing urip. Kan mafhumnya seperti itu. Pada wala taqul lahuma ufin, ku aja ngomong karo biungmu hus nyentak biung ora kena. Tetapi bukan berarti terus tek joto soleh kalau disebutkan dalam Loh, hus ora oleh apa maning yang lebih banyak tatanan kalimat-kalimat yang seperti itu. Nah, man ukhila lakum ala wa atahur ma'u al-hilu maitatuhu. Lah, airnya suci dan bangkainya itu halal. Lu nek bangkainya halal, apa maning ka sing urip. Makanya bikulli anwa'ihi wa asma'ihi, apapun jenisnya dan apapun namanya. Berarti ulik pena. Wa qala Allah azza wa jal fi muhkami kitabil aziz ukhila lakum saydul bahri wa ta'amuhu, dihalalkan. Ya, dihalalkan, yaitu dawai Allah subhanahu wa ta'ala, dihalalkan buruan-buruan laut dan buruan-buruan laut, wa ta'amuhu, dan makanan-makanan laut, segala sesuatu yang bisa dimakan. Nah, wa fasara jumhur ulama ta'amal bahri bima tofa ala wajil ma. Ya, mate sing dikata ukhila saydul bahri wa ta'amuhu iki ulama, jumhur ulama ini menafsiri kalimat ta'amuhu itu adalah ta'amul bahri, ya, iku panganan-panganan sing bima tofa ala wajil ma, sing nang pinggir-pinggir laut iku lho, ya, menang pinggir-pinggir laut, minas samak ba'da mautihi, ya. Jadi iwak kapan mati minggir nang segara, ya, sing cepak-cepak pantai iki, ya. Nah, iki halal malam yafsud, selagine nang kono urung rusak, iku ora masalah, halal, ya. Nah, gimana disebutkan di dalam ayat saydul bahri wa ta'amuhum. Yang kedua, ya, masuk dalam kaidah dasar tadi yang awal, yaitu al-an'am.
Ya, al-an'am iku biasane makna yen binatang raja kaya yang berkaki 4, yaitu ibil, bakor, ghanam, ya, yaitu meliputi di situ ada wahya al-ibil wal bakor wal ghanam wal ma'zu wal khailu wa bakor wa khumuril wasi wa diba wal arnabu wa ghairuha mimma istatobathul arab wa qad ja'a sar'u bihiliha lakin yustasna min umumi ma istatobathul arab ma warada sar'u bitahrif fala yubahu aklu qalbi khal wal khumur wal khumur wal khumuri al ahliyah rawal Bukhari fi kitab dabaih wa saidi babil khumil khum al insyah an Jabir ibn Abdillah radhiyallahu anhu maqal naha Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Khaybarin an luhumil khumuri wa rakhasa fi luhumil khail waratir wa Tirmidzi fi kitabil at'imati bab ma jaa fi akli luhumil khair an Jabir radhiyallahu anhu qala at'amana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luhumal khaili wa nahana an luhumil khumur. Kita awaki mandan ya mepil. Yang kedua yaitu binatang-binatang an'am itu identik dengan binatang yang berkaki 4, ya, yaitu onta, sapi, ya, kambing, ya, ghanam makzi pada jane wedhus, ya, wal khail jaran, kuda, ya, wa bakor dan sapi, wa khumuril wahsi khimar wahsi tapi yang liar, ya, wa tiba kidang wal aranib, ya, terus kelinci dan yang lain-lain yang menurut orang Arab itu adalah dianggap sebagai makanan yang bagus, tapi patokannya bukan kok menurut orang Arab tok, tapi wa qad asar ubihiliha, dan juga di situ dijelaskan syariat menjelaskan akan kehalalan binatang tersebut. Nah, ada pengecualian, yaitu seperti yang sudah disampaikan tadi ma'istatobathul arab, yaitu ketika di situ memang meskipun orang Arab itu menganggap itu adalah makanan itu bagus, tapi ketika dalam aturan syariat di situ itu ada yang mengharamkan, maka tetap di situ hukumnya haram, ya. Kalbihol khumur ahliyah khimar itu keledai, bihol itu persilangan antara khimar dan kuda, ya. Jadi khimar kewan sing bodoh, ya, bodoh. Mana nggo muat, mana kama salil khimar yahmilu asfaron. Jadi sebutaken nang Quran iki kaya dene khimar sing gawa tumbukan kitab nganti menceng-menceng tapi orang ngerti isine. Ya waduh karo ngaji kitab gede-gede ora ngerti. Lah ya keledai mana identik, mana wong Arab kapan jengkel ya khimar, wis paling gelo kowe berarti wis khimar. Lah bigol itu karena di situ itu bigol itu persilangan antara kuda dengan khimar. Lah ketika terjadi kuda boleh, sate kuda oleh halal pora tapi karena disilang dengan khimar sing ahliyah sing ingonan, nek sing liar boleh, ya. Lah itu maka fakulibal haram, maka menjadi bihol itu kemudian menjadi haram. Apa bihol? Khimar bihol itu pengecualian. Nah itu didasarkan an Jabir ibn Abdillah radhiyallahu anhu maqal naha Nabi yauma Khaibar an luhumil khumur, ya, khimar tapi khimar sing ahliyah umahan. Lah warok safi luhumil khail, jadi sate kuda oleh top tapi orang enak ya, meskipun orang enak tapi oleh. Lah juga didasarkan
Hadis an Jabir radhiyallahu anhu qol amana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luhumul khair wa nahana an luhumil himar. Ya tahu para sahabat iki pada diwai pada daging jaran, tapi Kanjeng Nabi melarang dari daging himar. Lah wal bighalu mulhiqatun bil himar fil hurmati linahyi an akliya fi khabari Abi Dawud bi isnadin ala sartil Muslim wali annaha mutawalidatun baina halal wal haram. Lah bighal iki yo ya setengah kaya jaran tapi yo wagu, ora kaya jaran. Mandan jemblis ya ora sejaran tapi ya seduwure khimar ya karena blasteran. Mana itu dilahirkan dari berarti bighal itu dilahirkan dari binatang yang halal dan haram. Makanya faghuliba janibil khurma ya haram. Lho siki ana wedhus kawinaken karo asu umpamane kan, utawane kebo kawinaken karo celeng dadine boleng umpamane. Dadine boleh. Hukumnya halal apa haram? Ya karena percampuran antara halal dan haram. Ketika terjadi hal seperti itu, maka faghuliba janibil khurma. Faghuliba janibul khurma. Ala janib lebih dimenangkan oleh haram. Ya boleh mone kebut celeng berarti persilangan antara halal dan haram. Ketika terjadi persilangan antara halal dan haram, maka lebih dominan pada haram. Jelas ya. Pokoknya kaidah seperti itu dikuasai. Engko dadi pengembangannya penak. Wa kullu hayawanin istaghbasatul arabu fi asri Nabi sallallahu alaihi wasallam kal hasyarati wa nahfiha fahuwa haramun illa ma warada syar'u bi ibahatihi khususan kal yarbu wad dabu wal wasamur wal qunfut wal wabar wabnu ars wa ghairiha. Al yarbu dabatun nahwul fa'rah lakin dambuhu atwalu wa kadzalika udnahu wa rijlahu atwalu min yadihi adabdabatun tusbihul jardun walakinahu akbaru minhu qalilan wa samur wa huwa hayawun yusbihu sanur wa huwa min tha'alibit turki alwabar dabatun asgharu minal hiraka halail ain la tambalaha Ibnu Arus dabatun raqiqatun tu'adil fa'rah wa tadkhulu khujrahu wa takhrujuhu wa qatrawal Bukhari ma ja'a fihi lidab fi sayti wa dabaih babud dabi an Ibni Umar radhiyallahu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dabu lastu akiluhu wa la uharimuhu wa innama tabara urful arafi hada tahlil wa tahrim li'annahum alladhi khutiba bisyar'i awalan wa fihim ba'athan nabi wa bu'ithan nabi sallallahu alaihi wasallam wa nuzilal Qur'anul Karim. Nah, wa kullu hayawan. Nah, berarti sebaliknya semua binatang-binatang yang menurut Arab itu dianggap sebagai binatang yang menjijikkan, yaitu pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kal hasarat, serangga. Ya, serangga artinya kayak dene coro, bapane ya, orang-orang, bapane kan. Terus ana sing ngomongna terus laron, ya, bapane laron lebing. Ana sing ngomongna enak apa ora? Wong kene bisa ora ana sing ngomongna enak, ya. Lah, belum lagi nanti haramnya tidak dari sisi itu tok. Ya karena siki apa? Siki kan kadang ada umpamane laron. Laron halal apa haram? Hah? Nah, karena bukan jadi tujuan itu netok. Semua binatang yang mati tanpa melalui sembelihan syariat maka berarti batang.
semua batang najis illa samak wal jar lelaron diblebek atau berarti kuno semua lah, ngerti kan penak ya, wis penak lah, bisa jadi empret sampean juare ngoleh akeh pedhot tok ndase. Lah aslinya halal, tapi sebab sampean tanpa melalui sembelihan syariat, ya berarti menjadi haram. Lompret timbang kesuwen juarangi, pedhoti ndase. Ya, lagi. Kuntek ngerti kan penak ya. Makanya semua binatang-binatang yang menurut Arab pada masa Nabi SAW dianggap menjijikan maka haram, kecuali di situ ada syarat yang memperbolehkan kayak yarbuk, wadab, wasamur. Lagi yarbuk kewan-kewan Arab ya. Yarbuk ini apa? Binatang seperti tikus tapi ekornya lebih panjang. Demikian juga telinganya. Warijlahu atwalu min yadaki. Ya. Jadi sikile berarti sing buri. Iki luwih dawa penimbang sikil ngarepe. Apa? Wah, cangkrik untuk kewan binatang ya mungkin kayak apa, kanguru bangsane ya, kanguru tapi oh iya dabatun nahful faroh kayak bisa kanguru ya. Terus dob biasanya dimaknani apa, dabatun tusbihul jatun walakinnahu akbaru minhu qaljan ya ora kayak garangan malah kayak garangan wah kita bak tusbihul jartun kayak tikus tapi mandan gede setitik ya. Lah asamur hayawan tusbihu sanur, yaitu binatang yang menyerupai kucing. Wahwa minta alibit Turki, terus kang luwak Turki maning angel maning. Nah ya luwak wal wabar daba asghara minal khira, binatang yang lebih kecil daripada kucing. Kahalail aini sing ana celake, ladambalaha tapi tidak memiliki ekor apa we. Pande. Wis pokoke kaya ya ladambal. Lah siki kok diartekaken nang kene jebule nang kene ora nana. Kasaklab maknanine bajing. Bajingane bathok diklethak. Benang kan mangane buah tok. Beda ora. Yo wis ya saya kowe. Ibnu Ardabar raqiqah tu adil fa'rah. Ya kewan cilik ya kira-kira stekus berarti bajing kayak bajing tadkhulul hujrahu wa ruju mlebu metu ngerong ya. Lagi ya makanya di itu ada adob lagi kadang dalam kondisi tertentu Ibnu Umar radhiyallahu qala Nabi sallallahu adob lastu akiluhu dob kanjeng Nabi ratu ndahar dob yaitu apa musang semacam musang ya sejenis kue ya. Kanjeng Nabi orang tahu dahar tapi kanjeng Nabi orang ngaramakan ya. Lah siki mesti pertanyaannya siji lo kenapa kok yang dijadikan sebagai acuan di situ itu adalah Arab dalam masalah halal dan haram karena apa ya ini dijelaskan li annahum alladzi khutibu bisyar'i awalan karena Arab itu yang yang dikenai hukuman pada awal karena apa Nabi Muhammad diutus ya di Arab dan Al-Quranul Karim diturunkan juga di Arab. Makanya dalam hal ini kenapa kemudian banyak hal halal dan haramnya itu disandarkan kepada Arab ya karena alasannya seperti itu. Madda atsani yakhrumu minasiba kullu ma lahu nabun qawiyun yaftari subihi kal kalbi wal khinzir wadib wal giratu wabnu awawa wa hayawan faqat sa'lab wa dunal kal tawilul makhalib
wal fil wasab wan namri wal fahdi wal qirdi wa amtaliha mimalakuna bun qawiyun yaftarisu bihi fahingkana nabuhu da'ifan la yablughu ayyaftarisa bihi lam yuharim akluhu kadob'in wa tha'lab rawat Tirmidzi fil at'imati babu maja'a fi akli dob awakhari an ibni Abi Umar qala qultu li Jabir radhiyallahu ad-dob usaidun hiya qala na'am qala qultu akiluhu qala qultu akiluhu qala na'am qala qultu lahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala na'am wa yahrumu minat tuyur mipil ya. Mabda'sani dasar yang kedua itu diharamkan dari binatang-binatang yang memiliki taring yang kuat, taring yang kuat yang di situ bisa melukai. Iki dipahami. Wong ana taringe pada bae. Sapi ana taringe. Mane dipertegas bahwa binatang-binatang buas di sini binatang yang diharamkan itu adalah binatang yang memiliki taring yang sangat kuat. Maksudnya kuat itu, taring itu berfungsi untuk melukai. Kayak asu, macan, ya kan taring. Lu nek bahasane taring tok, lho wong ya duwe taring. Ya, kabeh binatang duwe gigi taring. Tapi yang diharamkan ini adalah taring yang bisa melukai asu, ya, celeng, bedil, ya, serigala. Gigine sehingga mencabik ya pada kucing dan lain-lain atau binatang-binatang yang lain secara umum yang memiliki taring kuat yang di situ bisa berfungsi untuk melukai atau untuk mencabik semua jenis binatang ya. Berarti tinggal kita samakan ya, mimmalahuna pun qawin yaftarisu bihi. Lah siki mamane duwe taring tapi taringnya lemah. Ya. Lam yahram akluhu. Jaran duwe taring apa ora? Duwe. Ya. Duwe tapi taringnya taring lemah. Ora bisa sampai nggo melukai. Ya padha karo wong, sampean wong nyokot jajal. Ya, nyokot bisa apa ora? Bisa. Tapi tidak sampai berakibat fatal karena taringnya itu adalah taring yang lemah. Nah, fa'inkana nabuhu dha'ifan. Ketika taringnya itu lemah, artinya tidak sampai bisa melukai atau mengoyak, ya, maka tidak diharamkan adobin. Ya, luwak memane, luwak nyokot. Terus tahu wanti dadul-adul apa ora? Ya orang palingnya sekedar jus lepas ya kan, tetapi asu yurung madul-madul urung leret. Nah itu sih bisa membedakan, itu kan lam nyokot cet ucul kan wis orang sampai diadul lah orang dul kayak luak mamane ya, itu kan bisa ya lam yakra aklu kadob'in wa tha'lab ya, tha'lab itu dimaknani lu boceng nyokot cekel nyokot ora nyokot tapi membahayakan apa ora taringe ora ya paling luka ya gitu ya, nggak sampai mengoyak atau berakibat fatal ora mana ya itu boleh nggak masalah halal lah. Itu didasarkan adab usaidun ya an ibni Abi Umar qala qultu li Jabir matur karo Jabir radhiyallahu adab usaidun ya, apakah dob itu adalah termasuk buruan? Na'am, jawab. Qultu akiluhu. Ya, qultu akiluhu qala na'am. Semangat wis. Qultu la aqallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala na'am. Apa terus dawuh Kanjeng Nabi? Ya ora masalah. Ya, ora masalah. Artinya Kanjeng Nabi iku ora dahar, tapi Kanjeng Nabi nang kono ya tidak mengharamkan. Nah,
Wa yahrumu minat tuyur kullu manabu mikhlabun aidufrun qawiyun yujriu bi kanasrin wa saqrin wal bas wa sakin wal iqab. Ya. Lah, demikian juga jenis burung. Burung jenis burung yang dihalalkan, yang diharamkan itu burung apa saja. Semua jenis burung yang di situ mempunyai taring yang tajam sing kuat. Ya, taring itu berfungsi untuk melukai, ya, kanasrin wasokrin, ya, jenis bido, elang dan lain, semua jenis ini, ya, tidak terpancang harus istilah burung-burung yang ada di Arab. Semua jenis burung yang mempunyai kuku tajam dan di situ itu berfungsi untuk melukai. Kalau kuku sekedar ngumetangkring, ya berarti ora. Nek sampean kan patokannya na telie ora. Zaman yen telie nang arep apa nang buri angger nang ngarep halal, angger nang buri ora. Patokane iki adalah kuku, ya. Kapan sing duwe kuku ke tajam dan berfungsi di situ untuk melukai yang lain itu, maka di situ itu adalah haram. Yus bisa jadi apa? Berarti bidu, elang, alap-alap, ya, buak ya. Burung hantu bisa jadi, pokoknya jenis-jenis itulah. Itu kan bisa dikembangkan sendiri, ya. Nah, itu didasarkan bahwa wa dalilu dharahul Bukhari adaba babu aklu kulidin babu akli kulli dinabin minasiba wa muslim fi wa babu tahrimi akli kulli dinabin anabi Tha'labah al-Khashani radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang angkuli dinabin minasiba, ya, untuk memakan makanan yang memiliki taring dari binatang buas. Lah, angkul litinabin minasiba lah dalam hadis yang lain, yaitu Nabi Rasulullah SAW itu melarang untuk untuk memakan makanan yang memiliki taring kuat, dan juga pada jenis burung yang memiliki kuku yang kuat, ya, itu kuku kuat maksudnya itu yang berfungsi untuk melukai musuh, saber, pokoknya cengkrem, pokoknya apapun jenisnya. Lah, karena apa? Li'anna hadil hayawan minasibatu yur min syani an ta'kulal jif. Karena dengan postur, dengan kondisi seperti itu, maka binatang, baik binatang ataupun burung-burung itu berpotensi itu memakan makanan bangkai. Jadi tadi ya asu bangsane, macan, ya, pokoknya sing bertaring-taring tajam mesti berpotensi besar untuk makanan bangkai. Demikian juga jenis burung. Mana nganti ana istilah burung bangkai. Lah, tidak bisa lepas dari itu. Nah, makanya itu adalah bisa babi tabiati al-iftiras alati. Karena kenapa seperti itu? Karena dia mempunyai wataknya itu adalah iftiras, melukai yang ada. Lah, makanya fatakunu bisa babi dzalika minal hayawanat al-mutakhabi, bisa karena didasari watak asli yang ada pada binatang itu, maka dikategorikan bahwa binatang itu adalah masuk kategori binatang yang menjijikan. Jadi jelentrehe sing mandan ilmiah titik, ya, ojo halal haram otot-ototan tok, ya, karena punya kecenderungan sifat iftiros itu berpotensi besar, pasti kemungkinan apapun akan dimakan termasuk bangkai. Lah, karena berwatak seperti itulah, maka dikategorikan dalam ini adalah termasuk binatang yang mutakhabisah, itu berperilaku menjijikan, secara otomatis itu kemudian akan melahirkan perilaku-perilaku yang menjijikkan otomatis itu. Al-mabda'u tsalisu dasar yang ketiga, yuharrimu kullu hayawan
nudiba qatlu, dan diharamkan semua binatang-binatang yang disunatkan untuk membunuh, hayat, akrab, ya kayak ular, tunggeng, urop, ya gagak, mana ngomong gagak sing dadane putih, ya atau raja wali, ya hidaah wa fakrin, ya artinya apa? Yang secara umum di situ itu adalah lebih berpotensi menimbulkan madorot. Jadi nyaris orang nana manfaatnya loh. Ya, tikus kira-kira nguyak manfaatnya tikus apa kira-kira? Hah? Anak orang? Tikus. Tikus ana manfaatnya apa? Orang apa? Ya, tunggang. Obat. Kue lagune bakul obat. Lagune wong kurang gawe. Kawean, oh minyak udah, minyak apa, Pak? Maksudnya terus godong pring dan lain-lain biasa, tapi belum teruji, ya. Wa ghurab wa hida awafa wa kullu ma sabata dararul. Nah, artinya binatang-binatang ini diharamkan, ya. Diharamkan meskipun orang Arab itu menganggap itu adalah baik ataupun tidak. Karena apa? Karena itu sudah ada di situ disunatkan untuk membunuh. Ya, lah. Secara umum itu adalah orang Arab itu menganggap itu adalah sesuatu yang menjijikkan. Loh ya apa sih tikus pangani? Oh, ya itu kan mesti menjijikkan. Nah, Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsu minad dawab kulluhuna fasik yaqtulna fil harami al-ghurab. Ghurab iki gagak, ya. Jadi ada 5 binatang yang di situ dikatakan itu sebagai fasik. Artinya iki fasik iku fiskun iku al-khuruj, ya. Artinya apa? Ya, karena ini keluar dari hukum selain yang lain. Artinya apa? Kecenderungannya apa? Ngelarani, terus gawe rusak, terus orang nanam manfaatnya. Yaitu madfawa fasik, itu ndak ada kemanfaatannya, ya kecenderungannya yes ngelarani wong ngelarani sing dia. Nah, jadi makanya di situ dikatakan itu adalah diperintahkan untuk dibunuh, ya iki ya al-ghurab, ya gagak dada putih, wal hidaah wal akrab wal fakroh wal kalbu, asu termasuk asu, tapi asu sing galak iki oleh dipateni, tapi asu sing galak. Terus pokoknya semua binatang-binatang yang secara umum sing nang nas iya, ya, tapi berarti iki sing secara nas, ya tikus pokoknya seorang manfaatnya lah. Mana dikatakan di situ adalah keluar dari hukum yang lain. Nah, kelihatannya mesti anak manfaatnya mesti. Iki sing belas cara tinjauan syariat, ya beda halatun darurah wallahu a'lam bishawab. Yes.